Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kembali kita tentunya bersyukur atas berbagai macam nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Salawat tercurah salam senantiasa terlimpah ruah kehadiran kita, junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita kelak termasuk umat-umat beliau yang berhak mendapatkan syafaatul uzmah pada saatnya, diampunkan dosa-dosa kita, diterima segala amal ibadah kita, dan kelak pada akhirnya semua kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, diperkumpulkan bersama keluarga, sahabat, guru-guru kita, wabil khusus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tanpa terasa kita sudah hampir menyelesaikan daripada bulan Sya'ban ini. Setelah kita menyelesaikan bulan Rajab, artinya dalam hitungan hari insya Allah, kalau pemerintah sudah akan menetapkan tanggal 10 sidang isbat ya, berarti bisa jadi malam itu tarawih, atau yang jelas sudah pasti tanggal 11 itu pasti sudah wasok, karena tanggal 10 sudah sidang. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, mari tantinya saya pribadi mempersiapkan diri kita untuk menikmati Ramadan yang luar biasa. Baik itu dari persiapan fisik kita, lahir dan batin. Ya, ini demi kenyamanan sebuah ibadah. Lahir batin disiapkan. Ada orang itu menyiapkan dari segi lahirnya, fisiknya. Ya, insya Allah kaget biasanya ketika masuk Ramadan keluar kali itu peci baru, baju baru, sarung baru. Ngapo? Akan memberikan kenyamanan. Karena sifat uang kita ini macam-macam. Ya, kata kawan tahun kemarin jubah itulah, tahun ini jubah itulah, tak ganti-ganti ya bu. Ya, kan demi kenyamanan tadi ya, artinya baik kita ataupun orang lain sama-sama nyaman. Masjid-masjid telah mempersiapkan, dicat, AC, kipas, ya, ambal, ya, walaupun ambal kita nih, ya, ambal, ya, untuk apa? Untuk kenyamanan daripada jamaah, ya, atau nanti sistem pelaksanaan sholatnya, bagaimana acaranya, apa yang dilakukan, itu semua tentunya salah satu daya tarik untuk mempersiapkan agar jamaah semangat beribadah. Semangat ibadah lah datang ke masjid, tapi panas, besoknya udah datang lagi. Ya. Lah semangat ibadah, masjidnya lemah. Imamnya lamunian, tidak datang lagi. Ya, berbagai macam bentuk. Itu dari segi lahirnya. Dan juga saudaraku yang dimuliakan Allah, lahirnya, batinnya artinya apa? Dari segi kualitas dan kuantitas ibadahnya pun mesti kita persiapkan agar nilai ibadah kita semakin meningkat. Maka agar ibadah berkualitas dengan keilmuan. Jangan beribadah dengan nafsu. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, dari salah satu ibadah yang kita lakukan nanti tentunya di bulan Ramadan, ya, ada sholat tarawih, ada baca Quran, ada berbuka dan yang lainnya. Maka kita pengen semua ibadah itu berkualitas, tentunya dengan sebuah keilmuan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Wabisah bin Ma'bad al-Juhaili, semoga Allah meridainya. Apa katanya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusolli khalfas saffi wahda. Rasul melihat satu orang yang sholat di belakang saf dewean. Istilah belakang saf dewean itu, dia udah kata kawan. Sop pertama penuh, sop kedua penuh, sop ketiga penuh. Nah pas sop keempat dia dewean, dak katik kawan. Itu namanya sholat di belakang sop dewean.
Kalau dia berdua, ada kawan. Dan baru dihitung saf. Lalu apa? Fa'amarahu ayyu'idas shalah. Rasul memerintahkan laki-laki tadi untuk mulai sholat lagi. Ulangi. Kata Rasul, ulangi sholatmu. Hadis sahih riwayat Imam Abi Daud, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain daripada tolak riwayat Ibnu Majah, apa bunyinya? La sholata limun fardi khalfas saffi. Tidak sempurna sholat seseorang yang dia tegak di belakang shaf dewean. Tidak ada teman. Dalam hadis yang ketiga, wazada Tabrani, Imam Tabrani menambahkan, meriwayatkan dari hadis Ma'bad tadi juga, apa bunyinya? Ala dakhalta ma'ahum. Ngapa kau dah galak gabung dengan mereka masuk ke dalam shaf? Awijtararta rajulan, atau kau tarik salah seorang yang ada di depanmu untuk menemanimu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dari 3 hadis ini memberikan keilmuan kita tentang salah satu aturan di dalam sholat ini, permasalahan shaf yang berkaitan dengan kesempurnaan sebuah ibadah. Yang pertama, jangan memahami hadis ini dengan kondisi sholat kita saat ini. Ya, maksudnya kenapa? Andai kata kita memahami hadis ini dengan sholat kita saat ini, maka kita akan mikirnya Rasul itu aneh, pasti. Apa maksudnya aneh tadi? Hebat nian Rasul, sakti nian, cak mata 40, pacak tahu. Ada yang sholatnya di luar daripada shaf. Kenapa? Karena kita membayangkan sholatnya Rasul pada masa itu sama seperti kita saat ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sholat pada masa Rasul ketika berjamaah, selesai beliau salam, itu kondisi jamaah itu tidak ada yang berubah tempatnya. Ya, masih dalam posisi duduk tasyahud akhir. Kalaupun ada yang berubah, paling dia berubah kaki. Kita ketika imam salam buyar. Ada yang berlari, ada yang mundur, ada yang tegak. Bukan tak boleh, boleh lajulah. Sehingga apa? Sehingga kita tidak menyingok siapa yang ada sopnya dewean. Maka Rasul tadi setelah melihat tahu, oh laki-laki tadi, lanang tadi tak kata kawan. Itu. Yang kedua, sampai kata Rasul, tidak sempurna sholat kamu yang dewean. Dah kata teman tadi. Makanya Imam Ahmad bin Hambal, atau yang lebih kenal dengan mazhab Hambali, menyatakan orang yang sholat berjamaah dewean di belakang shaf, dak katik kawan, sholatnya tidak sah. Itu Imam Hambal ya. Jumhur ulama Syafi'i, Maliki, Hanafi, sholatnya sah tapi tidak sempurna. Ya, bahkan kalimatnya makruh dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, ini menggambarkan, maka pada kalimat ala dakhalta ma'ahum, kenapa kau tidak gabung dengan mereka masuk ke dalam shaf? Nah, ini konteksnya Rasul ingin sampaikan, laki-laki tadi di sana masih ada yang kosong di pojok kanan atau kiri, tapi dia udah galak masuk, tapi justru dia berbaris di shaf dewean di belakang. Dah kata teman, dah kata kawan. Makanya kata Rasul, ngapa kau tidak gabung dulu masuk, atau kau tarik yang di depanmu untuk menemanimu? Maka inilah konteksnya. Ya, artinya apa? Pertama, ketika kita masuk dan tidak memungkinkan untuk mengisi shaf, kenyengok ke pojok kanan sudah penuh, ke pojok kiri sudah penuh, nak narik yang di depan jadi masalah. Saya yakin jadi masalah itu, karena tidak semuanya memahami. Ya, andai kata Kak Bob sholat dewean, nariklah dia wong di depannya, ribut. Ya, kaget dibatalkannya atau sudah sholat dia ribut, dia mundur tidak. Ya, maka ketika konteks semacam ini biarlah dewean, artinya masih aman. Yang ini yang banyak kadang-kadang terjadi. Shaf kanan bisa diisi, shaf kiri bisa diisi, tapi justru dewean di belakang shaf dekati kawan. Apa penyebabnya? Kita ini kadang-kadang dua pintu. Ada yang masuk dari sini, ada yang masuk dari sana. Yang masuk dari sini dak galak ngecek ke ujung. Ternyata di ujung masih kosong. Datang dia berbaris dari sini. Dia sholat dewean.
Atau sebaliknya, yang masuk dari sana, ya, tidak lagi ngecek. Padahal di pojok masih memungkinkan satu orang masuk. Datang dia di sini dewean. Inilah yang jadi masalah. Maka kata Rasul apa? Sholli. Sholatlah lagi. Kenapa? Kenapa ada sop kamu udah galak ngisi. Makanya Rasul itu selalu mengingatkan, jangan ngisi sop dulu, sop baru sebelum sop pertama, kedua, ketiga full. Ya, kita ini kadang-kadang ada sop pertama penuh, sop kedua penuh, sop ketiga belum penuh, lah ada sop keempat. Ya, apalagi kalau imamnya tidak perhatian. Rapat, lurus, Allahu Akbar, makmum belum siap. Makmum belum siap. Ada yang baru nak tegak, ya kan? Ada yang baru mungkin menarik sejadahnya, berbagai macam. Apalagi makmum kita ini kan macam-macam karakternya. Lamun yang nak tegak. Lah tegak be masih lama masuk ke sop tadi. Entah apa yang ditunggu. Pak tolong Pak, masih tidak galak. Pak tolong Pak, masih juga tidak galak. Entah apa yang ditunggu. Akhirnya apa? Yang pertama penuh, yang kedua tidak penuh, yang ketiga ngapo tidak galak ngisi? Kawannya di sini galau. Nyok kawannya. Maka saya bilang itulah kadang-kala beribadat dengan nafsu, bukan dengan ilmu. Andai kata dengan nafsu, mana yang lemak bagi kita ya sudah. Ya, cuma memang kadang-kala konteksnya kita ini ngajak baik, cuma belum tentu diterima. Nah, kata Kanda tadi, Pak, kosong Pak, maju dulu. Ah, kau ini rodian pula, imam beda nyuruh, kau nyuruh aku. Sudah soal situ. Stop Pak, tidak usah lagi dilanjut ke. Kalau kita lanjut ke balak ini, stop. Berarti dia udah galak, tidak usah lagi. Ujungnya kalau kita berjadian, tidak lanjut kita sholat. Ustadz, apakah pada masa sudah ada? Ya ada. Makanya terus hadis itu. Apa kata beliau? Didekatinya, fala tahtalifu. Jangan kamu bercerai, fatahtalifu qulubakum, maka hatimu pun akan ikut bercerai. Ya, ini gara-gara ada dua uang yang lagi bermasalah, tidak galak deketan tadi. Itu saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka saya bilang, ketika sudah kita sholat selesai, stop dulu. Masuklah dulu, mana yang kosong penuhi dulu. Penuhi sop pertama, penuhi sop kedua. Kalau memang kedua lah penuh, baru bikin sop ketiga. Apalagi tadi jangan sampai dewean, dak katika kawan. Maka kata Rasul, ya aid sholataka, ulangi sholatmu. Ini penting, ya. Apalagi mohon maaf, kadang-kala sop ibu-ibu. Karena kipasnya cuma di tengah inilah, di pojok inilah katik. Depan cuma ada 3 ekor. Di belakangnya penuh. Sop pertamanya cuma 3, sop keduanya penuh, sop ketiganya tidak penuh. Ada lagi sop keempat. Ngapa macam itu? Dijingoknya mana kawan aku. Karena kawannya di depan galau, ke depan. Karena kawannya di belakang galau, ke belakang dia. Terserahlah, kosong-kosong lah. Yang penting aku masuk sop. Nah ini yang kadang-kala jadi masalahnya. Maka kata Rasul, penuhi dulu sop-sop tadi. Itu salah satu bentuk, ya. Cara kita mengukur, yuk kita sempurnakan. Walaupun saya bilang tadi, walaupun nanti sop pertama sudah penuh, sop kedua sudah penuh, sop ketiga belum penuh, tapi dia bikin sop keempat, selama dia ada kawan, itu masih aman. Artinya dia sop. Tapi dia bermasalah karena dia tidak galak ngisi sop di depan. Tugas siapa? Tugas yang sop keempat. Tugas dia. Maka sop yang keempat lah yang bertanggung jawab atas kekosongan. Itulah yang disebut dengan mansadul khalal, kata Rasul. Siapa yang nutup celah, rafa'allahu darajah, maka Allah angkat derajatnya. Siapa yang menyambung sop, maka Allah sambung dengan rahmatnya. Maka itu perintahnya. Ketika yang keempat tidak penuh, sop ketiga yang tidak penuh, yang keempat itu ada, maka sop keempat inilah yang bertanggung jawab terhadap ketidaksempurnaan sop ketiga. Kenapa? Memang tugas dia maju. Ya kan? Cuma tugas kita kan cuma ngajak. Nginget ke? Payo Pak, isi dulu Pak. Masalah tidak galak, sudah. Ya kan? Tidak bisa maksud, jangan juga omong ini kata imam. Tidak usah sholat, aku tidak akan mulai sholat sebelum kamu sop kamu tidak galak ngisi. Tidak juga. Ya, tugas kita menyampaikan, sisip dikit imamnya jadi omongan. Imam ini cerodian pulo, nak ngurusi kami ini. Lah tua galau kami ini, nak disuruh aturan sop ini. Ya,
mulai-mulailah pulau. Kan begitu. Itu saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini bukan bicara nafsu, tapi kita bicara aturan demi kesempurnaan di dalam sholat berjamaah. Jika sekelas Rasul saja senantiasa mengingatkan sahabatnya yang sudah siap, apalagi kita yang kadangkala, mohon maaf ya, imamnya yang kadangkala tidak memperhatikan kondisi jamaahnya, ya, apalagi mohon maaf, kaget pas tarawih, kultumnya panjang, sholatnya cepat akhirnya, ya kan? Ngapo? Kapno jenguknya kultum lamunian. Nah ini jamnya harus sekian. Akhirnya sholat jadi korban. Padahal sholat yang lebih utama daripada kultumnya. Akhirnya apa yang terjadi? Allahu Akbar. Makmum Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Imam makmum tadi belum takbir. Ngapa belum takbir? Labarnya tegak. Ya tidak baca. Ya, yang pensiun lama, yang mulai di mejet kaki dulu, ya kan? Ada tegak dulu, no, tegak dulu main ini. Iya, baru nak tegak, no, ya kan? Baru nak main ini. Imamnya sudah. Allahul amin. Baru Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nak tegak jenuh, jemaah Allah. Sami Allah, Allah. Sudah, melok ibadah terserahlah. Yang penting kita melok imam. Nah ini susah dia. Ngapa? Ngejar takut jangan kelamuan. Gara-gara kultumnya panjang. Ya kan? Akhirnya apa? Bercepet tadi. Ya, bercepet tadi. Ya. Bilanya itu pula Allahumma shalli ala Muhammad. Kata yang tua-tua, oh jangan cepet niat. Kami duduk sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat tegak. Yang muda cepet, yang muda Allahu Akbar. Yang tua-tua belum bergerak. Bukan dah galak, kaki. Ya kan? Oh, meja dulu. Lah tegak pun belum. Ya. Lawalatolin baru nak takbir. Ya memang kondisi. Ya. Maka saya bilang imam ngerti juga kondisi jamaahnya. Jamaah juga ngerti dengan imamnya. Sehingga inilah baru kita mendapatkan kesempurnaan sholat. Jangan kaget dianggap sholat. Ujungnya mana? Bercerita yang di belakang. Alangkah cepat imam itu ya, tidak sempat lagi. Ya sudah, kau melok-melok ibadah. Imam rukuk kau melok rukuk, imam sujud kau melok sujud. Ya, yang penting kau melok imam baik. Kaget dosa yang cukup imam yang nanggungnya, biarlah dia. Oh, kalau itu ujung-ujungnya, mohon maaf kalau kita tidak dianggap tarawih. Maka saya pribadi mohon maaf, saya tidak mengajarkan yang lain. Kalau saya umpama saya menemukan semacam itu, saya akhirnya walaupun di tempat ini saya akan sholat dewean. Kenapa? Lah daripada ada sempat lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, Fatihah tidak pernah selesai. Bismillah, alhamdulillah. Walaupun kita selesai ke lalamu imam tadi lewat jauh. Saking cepatnya tadi. Ada juga yang lamunnya. Sampai gemeteran makmum tadi no. Lah goyang no. Ya, kapan sudahnya ya Allah? Ibu-ibu nanya, Ustadz siapa tadi? Ustadz Sianu. Mana Ustadz Aris? Kapan lagi jadwal dia? Caknya tanggal sekian. Ngapa bu? Kami tidak datang lagi. Panjang niat. Inilah keterlaluan pula. Ya kan? Artinya kita ya sedang-sedang baik. Normal-normal baik. Kasih kesempatan kepada jamaahnya biar bisa menikmati sholatnya tadi. Ya. Makanya saya bilang, ya jangan kita fokus kepada kultum yang panjang, akhirnya mengorbankan waktu sholat. Kan kalau kelamun, nah jiwang kultum, nah jam 8:30 belum sholat, kapan nih selesai sholat tuh? Kan begitu. Ya tadi akhirnya karena itu tadi, akhirnya sholat menjadi korban. Maksud jadi korban, bercepat, calcul. Ya, mungkin kamu kalau capek juga ya belum, baru ya Allah, ini, ya. Ujung kayak ini mana, jemaahmu tadi. Allah, sami Allah, Allahu Akbar. Kenapa cepat? Kenapa? Imam cepatnya tadi. Ya. Nah ini kadang-kala yang bisa merusak kualitas daripada sebuah ibadah. Maka saya bilang, yuk kita sama-sama saling memahami. Imamnya mengerti kondisi jamaahnya, jamaahnya juga mengerti kondisi imamnya. Jangan juga lamunian, jangan juga lambat nian. Tapi berbeda dengan mereka yang udzur. Kata saya selalu sampaikan, kita bersyukur
generasi-generasi tua ini masih galak ke masjid. Kalau kita yang muda-muda masih kuat itu, kadang-kadang datang ke masjid, nah yang ini yang ada duduk di kursi, masih galak datang ke masjid. Ya, ada yang ini sudah berjalannya, lah sudah kenceng-kenceng naik tangga itulah monian, tegak sikok berhenti dulu, nijak lagi berhenti lagi, nijak lagi berhenti lagi, nijak lagi berhenti lagi. Ngapa? Ya udah baca langsung. Tapi alhamdulillah masih semangat ke masjid. Beri penghargaan kepada mereka, artinya apa? Yuk berikan kenyamanan mereka ketika ibadah. Baik dari segi tempatnya, begitupun dari segi cara aturan akan kita lakukan. Itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati daripada aturan penyelenggaraan di dalam sholat. Sama baik. Nak dia kaget sholat isya, zuhur, asar, apapun sholat sunnah. Seperti sholat tarawih dan witir yang insya Allah jika Allah pertemukan kita akan bertemu pada bulan tersebut. Ya, itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fadhal silakan jika ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Masih ada? Ya. Iya. Time. Jadi begini Pak Haji. Iya. Ada anak yang bisa dibawa ke masjid.